Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Wahyusya Fitri dengan NIM 2010111242 dari kelas 03 SAKP 010. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Peranan dari akuntansi atau accounting adalah sebagai suatu alat bantu dalam pengambilan suatu keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar informasi yang dibutuhkan oleh para manajer modern adalah informasi akuntansi. Perkembangan dalam bidang ekonomi yang begitu pesat inilah yang menuntut para pelaku ekonomi untuk lebih bisa memahami berbagai macam data akuntansi yang bisa memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan akuntansi. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi, kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer atau manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi. Yang selanjutnya, tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan entitas adalah badan usaha atau perorangan atau organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak dalam organisasi itu sendiri atau internal maupun pihak-pihak di luar organisasi atau eksternal. Yang berikutnya adalah sifat dasar akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai sebuah ideologi. Akuntansi telah dipandang sebagai fenomena ideologis sebagai sarana untuk mendukung dan melegitimasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Akuntansi juga dipandang sebagai mitos, simbol, dan kegiatan ritual yang mengizinkan penciptaan suatu tatanan simbolis yang di dalamnya agen-agen sosial dapat saling berinteraksi. Kedua pandangan ini mewujud dalam pandangan umum bahwa akuntansi juga instrumen rasionalisasi ekonomi dan alat sistem kapitalisme. Yang kedua, akuntansi sebagai sebuah bahasa. Pengakuan akuntansi sebagai bahasa yang didasarkan pada identifikasi adanya dua komponen. Yang A, simbol-simbol atau karakteristik leksikal suatu bahasa adalah unit-unit yang mengandung arti atau kata-kata yang dapat diidentifikasi dalam setiap bahasa. Yang B, tata bahasa suatu bahasa mengacu pada susunan sintaksis yang terdapat dalam setiap bahasa. Dalam akuntansi, tata bahasa merujuk pada serangkaian prosedur umum yang digunakan dan diikuti dalam penyusunan seluruh data keuangan untuk keperluan bisnis. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan peristiwa yang lalu. Akuntansi dipandang sebagai sebuah cara penyajian sejarah perusahaan dan data transaksi yang dilakukannya dengan pihak lain. Catatan akuntansi menyediakan pertanggungjawaban manajer atas sumber-sumber daya yang disediakan pemilik. Pengukuran konsep tanggung jawab telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Yang keempat, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Argumen yang mendasarinya adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi seharusnya didasarkan pada taksiran yang menggambarkan realitas ekonomi daripada kos historis. Dan yang terakhir, yang kelima, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter atau biasanya akuntan, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima atau pengguna eksternal
Pandangan ini memberikan manfaat yang penting baik secara konseptual maupun secara empiris. Yang berikutnya adalah konsep dasar akuntansi. Yang pertama, dasar akrual atau akrual basic. Sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat. Dan dengan menggunakan basis akrual aset, kewajiban, dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis akrual, sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima dan kapan kas akan dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis akrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi meskipun kas belum dikeluarkan. Yang kedua, dasar kas atau kas basic. Sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan metode basis kas. Contohnya, jika Anda menerima pendapatan dari perusahaan lain, tetapi uangnya Anda terima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat karena tidak ada kas yang masuk dan ini tidak dianggap sebagai pendapatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.